ada seorang yang mengaku Syekh bernama Pujiono, ya, panggilannya Syekh Puji. Lalu saya teringat pada kasus tahun 2008 bahwa seorang nama Syekh Puji itu adalah pelaku kekerasan seksual yang dibungkus dengan perkawinan pada anak, ya, pada saat itu usia 12 tahun di 2008, dan dinyatakan oleh pengadilan hukum dia bersalah dan dihukum kalau saya tidak lupa 9 tahun. Ya, gimana tadi Bang mungkin pemeriksaannya Bang? Hari ini saya diminta oleh pemberitaan Karen dan lawyernya untuk memberikan keterangan terhadap apa yang saya lakukan tanggal 3 sampai sebelum kematian dari putri dari Karen itu. Jadi saya memberikan keterangan itu kepada penyidik, tentu karena ada laporan Karen yang menyatakan pada tanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan bahwa beliau tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak 3 bulan sebelumnya. Dan banyak diceritakan karena ada peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan mengakibatkan mereka terpisah dari keluarganya, lalu kemudian terpisah dengan anaknya yang satu-satunya putri Karen itu. Awalnya di 3 bulan sebelum Desember itu, dan menceritakan ada yang dilaporkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga, akibatnya perebutan anak terjadi dan seterusnya. Itu dan dilaporkan di tanggal 3 Desember itu. Nah, di dalam laporan itu saya menyimpulkan karena Undang-Undang Perlindungan Anak memandatkan saya untuk menganalisis itu, pada tanggal 3 Desember itu kita sudah, atau Komnas Perlindungan Anak sudah menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan menghalang-halangi ibunya bertemu dengan anaknya, lalu tidak memberitahu di mana tempatnya, dan itu adalah salah satu unsur yang terpenuhi bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Maka pada tanggal 3 itu saya rekomendasikan untuk segera mungkin mencari upaya hukum termasuk ke Polres Jakarta Selatan ini di tanggal 3 Desember itu. Nah, setelah pelaporan itu di tanggal 4 tanpa pemberitahuan apa-apa, ya, bahwa Arya datang ke kantor saya, tidak menjadwalkan, tidak memberitahu, dan saya tidak kenal Arya siapa, datang ke kantor saya, kebetulan saya tidak ada di situ, tetapi dia melakukan tindakan memaki-maki staf saya dan menyatakan bahwa saya adalah pahlawan kesiangan, jangan urusi urusan yang tidak jadi urusan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu yang disampaikan sampai staf saya itu dalam keadaan ketakutan pada tanggal 4 Desember itu. Kabar dari perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Jawa Tengah bahwa ada seorang yang mengaku Syekh bernama Pujiono, ya, panggilannya Syekh Puji. Lalu saya teringat pada kasus tahun 2008 bahwa seorang nama Syekh Puji itu adalah pelaku kekerasan seksual yang dibungkus dengan perkawinan pada anak, ya, pada saat itu usia 12 tahun di 2008, dan dinyatakan oleh pengadilan hukum dia bersalah dan dihukum kalau saya tidak lupa 9 tahun, ya, pada saat itu karena dianggap melakukan kejahatan seksual tapi dibungkus dengan modus perkawinan, dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa dia bersalah melakukan perkawinan itu. Lalu kemudian 3 minggu yang lalu saya mendapatkan berita dari perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Jawa Tengah atas dasar pelaporan 3 dari 7 bersaudara dari Syekh Puji, ponakan dan adik kandungnya sendiri, ya, dan keluarga terdekat, yang melaporkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sama pada usia anak yang 7 tahun pada 2016, di pertengahan 2016. Dan 3 orang ini adalah saksi hidup yang ikut hadir di dalam prosesi perkawinan pada tengah malam, kata mereka, di pertengahan 2018. Nah, mereka tahu persis ini. Lalu dalam perjalanannya ternyata setelah perkawinan yang tentu dibungkus dengan pendekatan agama dan sebagainya, membuat keluarga ini marah. Ketika dia marah, lalu kemudian dia mengumpulkan lagi peristiwa-peristiwa dalam perjalanannya sebelum 3 minggu yang dilaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak itu. Ada peristiwa-peristiwa juga melakukan
tindakan-tindakan pelecehan terhadap santri-santrinya yang masih remaja dan sebagainya. Nah, setelah itu tiga yang mewakili keluarga dari Syekh Puji itu melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Pada saat dilaporkan di Jawa Tengah itu, karena mungkin unsurnya belum terpenuhi semua, maka hanya sekedar menerima laporan tapi tidak diberikan bukti lapornya itu. Itu berjalan sampai akhir Maret. Tidak ada tindak lanjut, membuat kesal keluarga ini. Lalu kemudian dengan pendampingan lawyernya melaporkanlah ke Mabes Polri kira-kira pertengahan Maret itu. Lalu kemudian itu juga karena unsurnya tidak terpenuhi, ya bukti-buktinya, akhirnya itu belum ditindaklanjuti. Nah akhirnya karena desakan Komnas Perlindungan Anak, lalu kemudian kita menemukan bukti-bukti dan saksi-saksi, lalu rekaman-rekaman termasuk dari korban, dari keluarga korban, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara ini. Karena apa? Karena Syekh Puji itu adalah residivis kejahatan seksual terhadap anak. Karena dilakukan berulang-ulang. Yang tak ketahuan adalah pada tahun 2009 yang dilaporkan 2008, baru 2016, kemudian dilaporkan lagi 2020. Tapi peristiwa-peristiwa kejahatan yang lain itu dilaporkan oleh keluarga itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak juga menyimpulkan bahwa Syekh Puji ini sebenarnya sudah masuk pada residivis kejahatan seksual terhadap anak dan dapat diancam hukuman seumur hidup, bahkan bisa dikebiri dia. Karena satu persyaratan kalau dilakukan berulang-ulang terhadap tindakan pidana yang sama, dia bisa dikenakan tindak pidana kebiri lewat suntik kimia, bahkan dipasang chip untuk dia bisa dimonitoring kemana dia berada. Selama ini kan tidak dilakukan itu. Karena lama berarti. Oh iya, kan belum 19. Gimana Bang? Mungkin hari ini ada agenda apa Bang Kapolres? Maaf ya, saya dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan dari Ibu Karen di awal Desember itu, dan kita terima pengaduannya sehingga kita ada rekomendasi. Mungkin itu yang diminta oleh Polres untuk minta keterangan apa yang sudah direkomendasikan, apa yang sedang terjadi. Jadi saya hari ini melengkapi mungkin keterangan-keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pengaduan Ibu Karen pada Desember 2020. 19. Jadi hanya melengkapi aja Pak? Iya, karena saya menerima pengaduan itu, tentu saya akan memberikan keterangan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang saya dengar, apa yang sudah saya rekomendasikan dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan nanti untuk melengkapi. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi pengungkapan kasus yang sedang terjadi. Oke, Bang. Oke Bang.